الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خصائص الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadis rabi' wal isrun. Hadis yang ke-24. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sidin mendapat hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin, Nabi bersabda, qala idza kana yaumul qiyamah, apabila kaina hari kiamat, maksudnya sesudah terjadi hari kiamat, dibangkit manusia di padang mahsyar, nada munadin, ada seseorang yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala berteriak atau berseru, di sini jarak tes anaknya ulunnya kalau orang kan Allah menugaskan malaikat untuk berseru, pembawa acaranya nih kita. Jadi malaikat tadi waktu kumpulan manusia di padang mahsyar, ainal murauna, mana orang-orang yang di dunia beribadah, berbuat baik dalam keadaan hatinya tadi riya, mana orangnya? Nah, lalu dengan sendirinya terkiring atau tergiring pun terpisah orang-orang yang ria tadi dari kumpulan orang-orang yang ikhlas. Batisnya seorang berjalan menyisih. Wa aina al-mukhlisuna, dan mana juga orang-orang yang waktu beribadah berbuat baik hatinya ikhlas. Nah, maka dua golongan ini masing-masing menempati tempatnya masing-masing. Ada kawan kita dapat ikhlas, benar berarti berjalan ke golongan di mananya patut ada di situ. Nah, mana orang ikhlas? Padang ikhlas karena berarti sini menempati tempat yang di situ ditentukan sudah orang-orang yang ria beramal ibadah. Jadi mana orang yang ria beramal ibadah sebelah sini berdirian. Mana orang yang ikhlas waktu beramal ibadah di dunia sebelah sini juga berdirian. Ada tempatnya masing-masing. Kalian berdatang berdiri. Wahatu a'malakum. Ujar malaikat tadi, wahatu a'malakum, hari ini diperlihatkan amal-amal kalian, diungkai, dihitung. Wa khudhu ujurakum min sayyidikum, dan ambil pahala-pahala atau upah-upah kalian waktu beramal, min sayyidikum, dari patuanan kalian masing-masing. Siapa patuanan kalian waktu di dunia? Ambil risiko.
Kalau fatwanan kita Allah, ambil dengan Allah. Kalau fatwanan kita si A atau si B, ambil dengan si A atau si B. Itu maksudnya. Maka waktu itu yang dahulu kita menganggap orang ini misalnya hawa diharapin kita beramal karena karenanya, kita berbuat baik karena bukan karena Allah nih, karena si A karena si B. Nah orang yang si A si B itu kita lihat sama orang kita kedudukannya ada KKN punya karanya gitu sama aja pada punya lagi belingang sama. Maka qaulun Nabi alaihi salatu wasallam, kalau Nabi bersabda lagi menyambung, ya Nabi la nasiba lil murahina min a'malikum syai'a. Ada bagian, ada jatah pahala lil murahin bagi orang-orang yang riya min amalihim dari amalnya. Syai'a walaupun sedikit ada bagiannya. Ada jatah pahala untuknya walaupun sedikit. Bahkan tak pernah disiksa. Nah, kita takutnya riya ini illa kecuali yang dapatkan hanya hasratan, kerugian, wa nadamatan, penyesalan, wasyaqawatan, kecelakaan, bahaya. Jadi orang yang riya beramal ibadah, yang didapatkannya itu penyesalan, kerugian, dan kecelakaan. Ada pahalanya. Nah, orang berhari itu bila beramal ini menyembunyikan dalam amal, walaupun seandainya diukai mereka ini ikhlas juga. Sebabnya ada takut. Kapan-kapan siapa tahu ada hati ini berubah, lalu disembunyikannya, ada mau berlisan. Bila itu orang bertakun kurang, kurang ini ya Allah Taala. Siapa tadi yang azan tadi di masjid kurang. Kita kan ditakuni, aku khususnya ngaji tadi sama orang tadi yang tidak nyawa tuh bang, yang tidak nyawa nih. Kalau orang berani yang alim malah Firaun, ya Allah orang Firaun. Nah, orang jawabannya. Summa qala an-nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi bersabda lagi. Jadi hadis ini bersambung-sambung. Ya bena Adam, wahai manusia di Nabi. Wahai turunan Nabi Adam, maksudnya manusia. Al-ikhlas. Nah, Nabi Mama Sani, jangan sampai di hati kadada ikhlas, jangan sampai di hati kadada ikhlas. Waktu beramal tadi. Nah, pentingnya ikhlas tuh Nabi mau ulang-ulangi kalimatnya al-ikhlas. Artinya jangan sampai kita meninggalkan ikhlas. Kedudukan ikhlas di dalam beramal seperti kedudukan penyawaan di tubuh kita. Kita nih kan diisi jasad. Nah, kedudukan ikhlas itu kan kayak roh. Adalah lagi harganya jasad ini menurut kita. Takuni orang misalnya sugih benar. Ya Allah. Lalu yang sugih ini meninggal dunia. Lalu berdatang si dia yang sugih ini. Siapa yang hakun mengawini? Ada hakun. Biar sugih benar. Ibarat hakun juga orang hartanya nah. Bisa ada hakun juga kok. Masalahnya takutan aku pindah berdiri. Nah. Jadi orang nih mati sudah berdatang siapa hakun? Ya kalau padahal yang berdatang yang mati ini orangnya luar biasa sugih, luar biasa apa tuh ganteng. Nah, apa tuh namanya ganteng kah, genteng kah? Nah, genteng, luar biasa genteng nih kita. Nah, tapi berdatang ke rumah bibinian, tapi orang sudah mati siapa pun. Ayo. Orang tuh memberi sedekah lawan kita, tapi orangnya meninggal dunia atau ke rumah kita. Kada kau ketemu baik. Siapa kita? Siapa di luar? Siapa di luar aja kita? Maaflah kebetulan sama narannya Akil Joki di situ luar.
Joki yang mana jadi? Yang siang tadi yang mati. Kita lihat itu jendela sedikit, joki bujur. Membawa amas sakarong. Ada hakon kene mukai kada mani. Kalau kepina amasan juga ya lah. Nah, kenapa kita menghindari ini? Karena orang sudah ada deruhnya. Itulah amal ibadah kita. Amal ibadah kita ini kadada ikhlas seperti jasad tanpa roh kita. Kada baharaga. Walau baik benar, bagus benar, asli benar, banyak benar. Itu syaratnya rukunnya sempurna benar. Tapi kadada ikhlas. Nah, maka sia-sia. Maka Nabi berbasar al-ikhlas, al-ikhlas. Jangan sampai kadada besi ikhlas di dalam hati waktu beramal. Nah maka ikhlas nih punanglah pelajarannya. Ikhlas terbagi-bagi macam-macam. Dalam setiap macam pun ada pulang lika-likunya. Nah maka ikhlas ini mahajatakan belajar yang kada ampihan gitu. Ada tingkatan-tingkatannya ikhlas tuh. Cuma ikhlas yang paling sempurna itu hasil dari kita bujur-bujur belajar sifat 20. Di situ kita mendapati ikhlas yang sempurna. Ujar ulama juga. Ujar ulama yang paham di bidang situ. Mungkin kita kadang mau belajar sifat 20 yang bujur-bujur menghayati, bujur-bujur duduk berharinah menghayati mendengar itu, kadang yang sambil goreng tuh. Nah, kada ada harapan paham ikhlas. Amun ditakuni nyawa ikhlas bener aku aja. Hanya lain kayak itu ikhlasnya. Nah, banyak orang belajar sifat 20 tapi kada paham ikhlas. Kenapa? Ya tadi salah rasok. Belajar lawan guru pun tahu kayak paham ikhlas. Mungkin kita belajar lawan guru apalagi sifat 20, lihat dulu gurunya siapa guru sidin ya. Di mana sidin belajar? Maka itu sekalinya guru sidin beramang kembara maka susah dia. Acar bahadatan jagarnya gina. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda pulang menyambung yang tadi juga ini, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya yang paling kutakuti dari segala sesuatu yang kutakuti. Nah, jadi Nabi ini banyak yang sidin khawatirkan terhadap kita ini. Nabi khawatir kita ini banyak kekhawatiran Nabi. Itu yang disebut harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu. Nabi itu khawatir benar. Nah, di antara yang paling Nabi takutkan terhadap kita yang menimpa diri kita ini adalah asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Jadi Nabi yang paling aku takutan benar lawan bubuhan nyawa ini gini nah. Umatku ini yaitu ditimpa di hati kita asyirkul asghar, syirik yang kecil. Qala, maka berkata para sahabat, berkata para sahabat, banyak yang bertakun sahabat ini. Ya sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asyirkul asghar, apa itu syirik yang kecil itu? Qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, Nabi menjawab ar-riya. Ar-riya'u ya. Ini syirik yang halus, riya. Guru mengerti syirik yang halus. Syirik yang samar ini adalah bandanya kada kelihatan, cuma hasilnya ketahuan. Apa hasilnya? Luyuh. Apinya kada kelihatan, hasilnya luyuh atau ketahuan. Syirik yang sama. Kita kada tahu, kadang kita kada sadar bahwa kita dalam keadaan ditimpa penyakit syirik yang samar. Sekalinya tahajud, di mana ibarat tahajud melihat ada luyuhnya sekalinya. Ada luyuhnya. Nah, luyuh kita bagi dua. Artinya kita hanya tahu bahwa kita ini berisi penyakit syirik yang samar ini. Ada dua, luyuhnya, ketahuannya. Bisa ketahuan di dunia, bisa ketahuan di akhirat. Yang ketahuan di akhirat jadi tahajud. Kurang ini kan banyak beribadah, banyak menyumbang itu, banyak menggawi wiridan ini itu segala macam. Lalu ketika di padang mahsyar ini rasanya iman masuk surga.
disangkanya inya penghuni surga. Ada tahu lagi bahwa ini bisa penyakit sirkulasi kerja. Ketahuannya apabila tiba sudah di muharal lawang surga, dibukakan malaikat yang melihat ditutup pulang di situ aja tahu. Lalu takut kalau Allah Taala, why? Ya Allah, hati why itu. Kenapa? Kenapa Tuhan? Maka kami sudah nonton ini kami dari dunia. Maka kami nonton ini. Nanti ditutupi lawang surga ditutupi. Ya Allah Taala nyawa dia. Ketahuan. Tampaknya ketahuannya dari situ ketahuannya. Maka yang ada hanya nada matan penyesalan dan wasyaqawatan dan kecelakaan, wahasratan dan kerugian. Di situ kita hanya tahu. Ternyata rugi. Nah kita ini mudah jangan sampai wajah di situ hanya sadar. Ya rugi benar, sudah di situ hanya sadar rugi. Udah, nah ibarat ada penyakit itu sadarnya itu atau tahu bahwa kita isi penyakit, loyuhnya itu masih kita hidup, masih kita sehat dan berkesempatan mau menuntut ilmu. Memperbaiki tadi, nah di mana loyuhnya kita tahu nah. Bila kita beramal, ada orang memuji hidung gandal, loyuh itu. Maka hidung gandal itu sebenarnya ada hikmahnya. Maksud hidung gandal itu rasa berbunga-bunga hati. Itu Tuhan memberikan warning kepada kita bahwa kita tuh ada budi-budi ikhlas banget. Di situ kita mengetahui diri kita tuh ternyata kita ini wahala sekalinya. Atau warning yang kedua, berbunga-bunga ada kan? Cuma tidak bisa bagi orang tersinggung, cuma penyinggungan benar. Sampai ibu ucap, aku yang kebaikan langkah ini, itu ada juga masih yang menyebati. Yang kebaikan langkah ini, ada juga masih yang menyebati. Nah, gimana siriknya tuh? Itu sirik bingung. Boleh hujan orang tahu deh. Namun ujar orang masyarakat awam sih itu wali itu. Karena perbuatan baik berataan. Tapi kadang ada ikhlas. Yang tahu orang ikhlas itu ada orang yang pitih gitu. Yang berisi ainul basirah, ahlul asyri wal riyan. Itu melihat mereka. Namun kita yang masyarakat awam ini akhlak. Namun kita yang seorang yang beramal, makanya berhajat kita berguru dengan baik. Siapa guru kita? Misalnya kita guru kita. Kita yang membimbing kita, mulai lembar pertama, lembar kedua, terus sampai tamat. Ya tidak ada perubahan di hati kita. Asal bujur-bujur maju, ada perubahan. Dahulu kita bila beramal, waktu itu menisahkan amal kita. Ada lagi, kenapa? Anak kamu sudah sifat 20, menghayati kamu sifat 20 sudah. Nah, ya Allah. Ada juga yang anak bersifat 20, tapi makin berbanyak lihatnya. Ada juga, nah para SDM-nya, ya ini tuh, nah ini cuma guring. Kalau pada mendengar bisa orang tadi mengambil pahala aja, mengambil pahala. Ya asal dulu aja sama hati gue aja, pahala gue berarti sama aja, pahala gue. Oh Bismillah, mengharap berarti ya. Bismillah itu mengharap kan. Tahajudnya waktu yang ta'ibuna ilallah ada tahajudnya. Nyari di situ lah berapa naik. Nah, itu jadilah dulu kita tuh mengajar sekitar 20 lumayan subuh Selasa Bismillah. Hanya belum sempat itu juga gitu. Nah, amun kita belum paham juga. Maaf, itu pengurunan kesalahan bukan pada penyiar. Kesalahan bukan pada penyiar. Gimana salahnya aja? Televisi Anda yang rusak. Nabi sudah memadahkan ya Nabi riya itulah yang disebut syirik yang samar, syirik yang kecil, yang menandakan bahwa kita kadada berisi keikhlasan yang bujur kepada Allah. Jadi kada ikhlas itu menyebabkan ada penyakit yang utama riya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, lahum
bagi mereka. Mereka siapa? Mereka hamba-hamba Allah nih, yang waktu beramal riya. Yauma, apabila Allah berfirman, yauma yujazil ibada bi'amalihim, waktu di hari Allah membalas akan hamba-hamba itu sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Artinya di padang mahsyar karena waktu perhitungan pembalasan, di situ Allah hendak membalas. Nah, Allah berfirman waktu itu lawan orang-orang yang riya ini, jar Allah Ta'ala, idhabu, kalian nyawa bogahan, pergi ke sana, ilal ladzina, datangi kepada orang-orang yang kuntum turauna lahum, yang dahulu kau ria dengan mereka. Nyawa beribadah karena si anu, datangi si anu, ambil pahalanya ke situ. Nyawa dahulu waktu berbuat kebaikan ini supaya dipuji si A, si B, si C, datangi orangnya, ambil pahalanya lawan si A, B, si C. Nah, jangan kamu apa aja Tuhan. Nah, hal tajiduna fihi khaira, maka Nabi pun mengampuni para sahabat. Nah, aja Nabi. Nah, itu kena Tuhan berfirman kalau orang-orang yang riya. Jadi jangan Nabi, hal tajiduna fihi khaira, apakah mereka bisa mengambil manfaat dengan orang yang lagi di dunia ini riya dengan karena ini itu? Kau lagi ambil manfaat. Ada, kenapa itu gini? Lingo-lingo aja sama. Bawahan anak buahnya, bawahan bahwa baik itu di kantor, di mana apabila beramalnya tadi karena hanya atasan aja yang ada, rugi. Bila ada atasan rajin bawahannya, pokoknya rajin tuh bang. Bila ada atasan bangunin, ini rugi benar nih. Sudah dapat uyuh, di akhirat kada ada pahalanya, bahkan bisa disiksa. Karena jar Allah Ta'ala nyawa beramal beribadah itu kada karena aku ambil pahalanya lawan atasan nyawa. Nah, maka mau bati riya itu semalam ada di subuh Kamis ya kalau sekurang-kurangnya kita tadi bila beramal waktu saurangan lawan orang banyak melihat tuh sama. Sekurang-kurangnya melatih. Kita lihat dulu, kita waktu sembahyang 2 rakaat sunat nih, lain wajib, namun wajib itu jelas saja sudah. Pada kawan dikurangi kalau dalam bahaya kalau. Nah, yang sunat nih, kita sembahyang sunat duha misalnya di waktu di tengah orang banyak, duha 2 rakaat, ya kalau. Nah, maka sekurang-kurangnya waktu kita di rumah 2 rakaat juga. Jangan kada menggawi. Kada menggawi berarti di situ jangan-jangan riya. Nah, jangan-jangan riya, kita mengantisipasi. Misalnya waktu di tengah orang banyak 4 rakaat, maka di rumah pun beli ke rumah gawe juga 4 rakaat. Yang orang kada melihat tuh gawe 4 rakaat. Ini melatih supaya kita memastikan bahwa aku ini kada riya. Dan itu bukan diumumkan hasilnya, kita aja menilai berdahulu, menghisap berdahulu. Lupang bah melihat, dilatih, lalu dia umumkan di Facebook kan dijual. Kita aja menilai berdahulu, aku ini bujul, sudah ilas katakan. Nah, misalnya kan waktu tengah orang banyak 4 rakaat. Pas saurangan 2 rakaat aja, jangan-jangan ada riya di situ, jangan-jangan. Nah, wayah orang banyak mau bacaan, wayah saurangan kada mau, jangan-jangan. Nah, itu kita mengetahui jangan-jangan itu. Siapa tahu sakalnya ya jualnya. Amun kawa itu sekurang-kurangnya disamakan. Amun sampurnanya lagi dipaling. Amun saurangan 8 rakaat. Ada orang melihat 2 rakaat gitu. Sederhana aja. Amun saurangan buah gamis, bersurban, berlilit, bercalak mata. Pokoknya luar biasa tuh penampilan. Amun saurangan orang ada melihat. Amun tang orang banyak sederhana aja. Jangan coba telanjang. Sederhana aja. Nah, dipaling. Penampilan kita di hadapan Allah lebih keren waktu saurangan, waktu tang orang banyak. Walaupun tang orang banyak ini kan rapi juga, bersih juga, cuma sederhana. Jangan dipaling. Mun cager berkumpul orang banyak, setengah jam lebih bicara min. Amun cager saurangan orang kada melihat, kada perlu bicara min. Kopiah tahiring terpaling kan bae. Ada juga yang melihat jangan. Ada juga yang melihat jangan. Tetap. Yang ujar ulun hari hau ya betul.
baju ya kalau yang patut tuh baju nikah, baju yang nikah baca undang bini. Yang hendak acara nih, barangnya acara apa kan? Baca undang bini pilih memilih. Bagus di nikah, jam ini bagus di untuk. Rasaku bagus di bang ya, bakal marasan enggak? Memilih baju ya, ada apa gerangan? Kenapa gerangan? Gitu loh kok. Nah, kita tuh bertakun dengan diri kita seorang. Aku nih beramal, apa kata campur ya atau kada? Nah, maka sekurang-kurangnya disamakan orang bahari bila wayah orang banyak sidin untuk membaca 100, boleh ke rumah baca juga 100. Supaya memastikan kita bukan karena pandangan manusia kita beramal tadi, tapi murni karena Allah. Buktinya di rumah kita menggawi juga. Nah, al-hadisul khamis ini ada hadisnya. Sedikit lagi lah hadis. Al-hadisul khamis wal isrun, hadis yang ke-25. An Samad bin Hasan qala kuntu. Jadi Abdul Samad ini disiden untuk Enda Sufyan As-Sauri. Dahulu aku waktu batamuan lawan Imam Sufyan Sauri radhiyallahu taala anhu. Imam Sufyan Sauri ini termasuk tabi'ut tabi'in. Sidin ini termasuk gurunya para mazhabul arba'ah. Jadi kayak Imam Abu Hanifah murid sidin, Imam Malik murid sidin. Sidin ini bisa mazhab juga asalnya. Cuma mazhab karena sidin ini orangnya model kayak ada sama kayak Bang Imam Syafi'i. Ada majelis itu kada mau. Jadi banyak menyorangan ya bila sidin dihilangi, bila sidin kada mau keluar kada keluar. Di rumah kan. Karena itu mazhab sidin sampai sekarang hilang, punah. Ada yang mewarisi. Padahal sidin pendiri mazhabnya. Artinya sidin itu tingkatan keilmuan sidin ini mujtahid mutlak. Udah kayak Imam Syafi'i juga tuh. Mujtahid mutlak. Tapi karena sidin itu kada mau mengajar yang model kayak secara umum ini, lalu kada ada yang mewaris anu sidin. Menyambung. Nah, Abdul Samad ini takana untung, artinya takana untung mau Imam Sufyan Sauri menghadapi sidin. Nah, lalu jasidin asma'u minhu al-hadisa. Aku pernah mendengar sebuah hadis dari Imam Sufyan Sauri. Pakuntu waktu itu aku fil masjid di masjid di sini berkisah ya kalau yauman suatu hari. Fasolaitul maghriba ma'ahu, sampai aku bersembahyang maghrib berjamaah lawan sidin. Sidin jadi imam, banyak yang jadi makmum juga. Kisahnya dulu asalnya lah. Lalu jasidin aku ini menghadang-hadang. Ini kisah sidin dapat hadisnya tuh. Lalu bermaghrib berjamaah, mau keluar rumah bermaghrib berjamaah. Ibah tungtung bersembahyang maghrib berjamaah, ada kala sakalinya Imam Sufyan Sauri masuk al-baita ke rumah. Ada keluar lagi sidin. Masuk ke rumah bedana bertamu jaganya nih. Ada keluar lagi sidin. Summa kemudian mendekati Isya. Nah, untung kharaja sidin mau keluar ilayya menghadapi aku. Nah, sidin di sini kisah nih. Mau sidin mengeluari menghadapi aku. Wa biyadihi ragif, dan di tangannya ada roti. Yang ragif itu rotinya panas-panas. Hanya raja diulah. Wa alaihi zabib, dan di atasnya batabur lawan kismis. Nah, liar tak? Bikatri kafin, gandalnya seukuran telapak tangan. Menyerumi akun nih jadi. Nah, pagtamamtu khalwatahu, padahal aku tadi menyangka sidin itu kada keluar lagi. Pagtamamtu khalwatahu, aku menyangka sidin kada keluar lagi. Sahara sudah hadangi sidin keluar tuh. Nah, mulai siang mulai kamarian kan hendak udah hilang rumah sidin kada ngeluarin nih. Ya kalau memang itu sifat sidin tuh. Kada tapi mau bergaul. Fakultu, imbah aku di hadapan sidin menyuruhi makanan tadi, maka aku berkata lawan sidin, rahimahullah, berdoakan sidin. Dapat roti ya kalau rahimahullah di sidin. Ujar si yang Abdul Samad tadi nih, Abdul Samad lama juga orangnya di kemudian hari. Nah, lalu ujar sidin, lau imbasatta ilan nas, seandainya pian nih mau menghadapi manusia, ada yang ulun aja dihadapin ya, ujar sidin kan.
Cakanya pian imbasata mau menghadapi manusia, payatika asyariku. Maka niscaya datanglah hadir ke majelis pian ini orang-orang yang mulia, banyak datangan kita. Ujar si Abdul Samad tadi. Cakanya tadi cakanya pian hakun bermajelis, banyak yang datangan kanu pian guru ay. Tiap pian kada hakun. Wal wadi'u orang maupun orang yang rendahan datang juga. Wal ghaniyu orang sugih, wal fakhiru orang fakir. Takumpulan berdatang ke majelis pian muncaknya pian hakun menghadapi itu. Ayastami'una minka al hadisa, dan mereka sabarataan mengambil hadis dari engkau. Nah, ujar si Abdul Samad tadi. Wa yahmaluna anka al hadisa, lalu mereka membawa hadis dari engkau. Artinya aku mengambil dari Imam Sufyan Tsauri, kan membawa hadis katanya ada mata rantai sanad di situ. Faqala li Sufyan. Nah, lalu si ini faqala maka berkata kepadaku Imam Sufyan Tsauri. Ujar Imam Sufyan Tsauri, sidin kada menanggapi itu. Kada sidin tanggapi, sidin paham kedatangan si Abdul Samad ini hendak meminta pelajaran hadis. Paham sidin, langsung to the point dia orangnya. Kulpang pina takukurihing pina kambang kampis hitong badipuji kan kada dua sidin. Kada menghirani lon, kada merespon lon pujian tadi tuh. Lon yang sambatan yang Abdul Samad tadi nih kada merespon. Malah sidin langsung to the point. Ujar sidin, ayyur rajuli indaka mansur. Nyawa kan kasini hendak mencari hadis. Nah, aku bertakon ayyur rajuli indaka mansur. Nah, menurut engkau si laki-laki yang bernama Mansur itu indaka menurut engkau nang kayak apa orangnya? Mansur ini waktu itu seorang khalifah Mansur. Kayak apa menurutnya, Wak? Orang ini nih solehkah, adakah? Itu maksudnya lah. Nah, apa? Maka ujar si Abdul Samad tadi, kultu, ku jawab, beliau itu imamun, seorang pemimpin, seorang amir, seorang pemimpin, pimpinan umat nih, raja. Sikhatun, kawa dipercaya pulang orangnya. Ma'munun, terpelihara pulang. Nah, berarti patuh hendarnya lawan si Mansur raja waktu itu kan. Qala, lalu berkata pulang si Sufyan Tsauri, fa ayyur rajuli indaka Ibrahim An-Nakhai. Nah, menurut nyawa pang laki-laki yang bengaran Ibrahim An-Nakhai itu kayak apa ini tuh? Qala ujar Abdul Samad, qultu, oh sidin itu imamun min aimmatil muslimin, ulama gana, pembesar ulama sekarang ini. Pembesar ulama. Qala ujar sidin pulang lah. Fa ayyur ujar Imam Sufyan Tsauri nih. Fa ayyur rajuli indaka Alqamah. Anu pang laki-laki yang bengaran Alqamah pang menurut nyawa kayak apa orang itu? Patuhlah nyawa. Imbahan itu pulang wa Abdullah bin Mas'ud kayak apa itu menurut nyawa. Jadi ujar Abdul Samad, qala qultu, ku jawab baik. Oh, yang berdua itu min afadili ashabi Rasulillah. Nah, orang itu termasuk sahabat Nabi yang diisi kelebihan. Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, maka qala langsung tutup poin sidin lah. Nah, ujar Sufyan Tsauri nah. Qala Sufyan Tsauri. Sebab para kisah udah jadi ini. Qala sidin. Haddatsana Mansur, telah meriwayatkan hadis akan kami oleh Mansur an Ibrahim An-Nakhai tadi nih. Ibrahim an Alqamah sahabat Nabi, Alqamah an Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Nah, sakalinya situ memadahkan mata rantai sanad hadis. Orang-orang ini sini takuni dulu kayak menurut nyawa ini bagus kan, luar biasa berataan. Nah, aku di sini mengambil hadis dari Mansur mengambil dari Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai mengambil dari Alqamah mengambil dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, ujar Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad narannya. Apa ujar Rasulullah? Innallaha ta'ala. Nah, jadi langsung to the point sidin nih. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqa, manakala menciptakan jannati adnin, surga-surga, da'a Jibril alaihi salam. Imbah Allah sudah tuntung maulah surga, maka Allah Ta'ala memanggil si Jibril alaihi salam.
Wa qala lahu, lalu Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, intaliq, pergilah nyawa, pandur, lihati, ila ma khuliqa li ibadi wa auliyai, ke surga kan ada tangi, lihati. Kayak apa menurut nyawa? Itu cagar khulika, dijadikan, disediakan li ibadi wa auliyai, untuk hamba-hambaku yang taat dan wali-waliku. Jadi Allah Ta'ala nih kepada Jibril. Qala, maka si Rasulullah pun menyambung pulang di Rasulullah, fajahaba Jibril, maka Jibril pun pergi alaihi salam, yatufu fitil kaljinan. Jibril ini keliling-keliling melihat di surga yang hanya diulah dari ini. Fa asyrafat ilaihi jariyatun. Maka waktu Jibril sampai ke salah satu surga yang sudah diulah Allah Ta'ala ini, memuliakan, menghadapi dengan penuh kemuliaan oleh seorang pelayan surga di sana. Min huril ain, yang itu termasuk bagian dari bidadari. Min ba'di tilkal qusur, yang keluar dari mahligai-mahligai yang ada di dalam istana surga. Jadi waktu Jibril datang ke surga, yang menghadapi itu dengan memuliakan benar lawan malaikat Jibril adalah bidadari. Keluar dari mahligai istana yang ada di surga. Fatabassamat, sakalinya takurihing, mesam di kita, tersenyum si bidadari tadi ila Jibril alaihi salam, kepada malaikat Jibril. Fadha'at, sakalinya imbah takurihing tadi, fadha'at jannatu adnin min dawi thanayaha. Sakalinya imbah takurihing tadi langsung tarang surga yang banyak tadi dengan sebab sinar senyuman lapisan gigi yang kelihatan di bidadari tadi. Senyum pot-pot-potin aja kita ya, kalau yang takurih ini kan ada kelihatan sedikit gigi ya, kalau tarangnya tuh, lalu tarangnya sesurga tuh. Anunya nih, senyumnya tuh menerangi bener lawan surga. Fakharra Jibril alaihi salam. Jibril melihat yang tarang nang kayak itu yang keluar dari senyuman bidadari tadi, tasungkur sidin sajidan bersujud. Kenapa tasungkur dan bersujud? Kada kayak kita kan, kita melihat itu langsung anu ya, kalau ini kada. Fadhanna, sidin menyangka annahum min nuri rabbil izzati, dikira sidin ini nurnya Allah Ta'ala. Takajud sidin bersungkur langsung bersujud. Sakalinya dikira sidin ini nur rabbil izzati. Fanadathu, sakalinya berucap si bidadari tadi. Dia bidadari tadi, ya amin Allah, wahai amin Allah. Ini gelarnya malaikat Jibril. Irfa' ra'saka, angkat kepala pian. Aduh, saya bersujud-sujud nang kayak itu bang, aku ini bidadari lain Tuhan. Nah, panadhara ilaiha, lalu si Jibril pun melihat kepada bidadari tadi. Wa qala, lalu berucap, subhanalladzi khalaqaki, maha suci Allah yang sudah menciptakan engkau. Luar biasa emasnya, senyumnya aja menerangi surga. Wa qalat al-jariyatu, maka berucap si bidadari yang tadi, ya amin Allah, wahai amin Allah, wahai Jibril, atadri, apakah engkau tahu liman khuliqtu, bagi siapa aku diciptakan? Nah, segenap harapan kita. Liman khuliqtu, bagi siapa aku diciptakan? Oh la, ujar malaikat Jibril, la, ada tahu aku, lain wilayah pun itu. Qalat, ujar bidadari tadi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqani, menciptakanku, liman atara, bagi orang yang atara, mengutamakan ridha Allah, ala hawa nafsihi, mengalahkan keinginan kehendak nafsunya. Nah, ini bagian dari ikhlas. Jadi kita dalam hidup ini banyak isi kehendak. Cuma kehendak kita tuh amun diteliti-teliti, dihitung-hitung, tujuannya menyemani diri kita. Nah, sekarang ujar sim bidadari tadi, orang yang beramal ibadah tujuannya bukan mencari kesenangan dirinya, tapi mencari kesenangan Allah. Maka orang tadi cagar mendapatkan ampuninan di sini. Sahabat yang Jibril aja tak silungkop yang melihat ya kok, mbak dikurihingin tadi, kesungkor Jibril. Pikiran tuh liar tuh. Jadilah syukur juga bang, malaikat apa nih bidadari ini kadang 4 betajun ke dunia ya, kalau cakanya betajun bulu betisnya aja betajun ke dunia, nanti ada payu lagi sama bubinian dunia ini. Itu pulang hikmahnya kada yang betajun tuh, cakanya kemang luar bisa
Ada orang yang kisahnya ya kalau yang kami mimpi kami minum baju surga berpuluh-puluh hari kata kau makan kalau minum lagi karena rasa kenyamanan itu. Wallahu a'lam bishawab. Coba cara itu. إفادة لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بالراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنفص ورسولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا إبراهيم المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعه وذوي الحقوق إليه أجمعين إلى روح سيدنا بركاتنا وصحبه الرب الرجل الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا حبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنطاس وصحبه وفروعه وذوي الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق إلينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل عباده من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعل وغيبين من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.